Oke, mari kita mulai. Di sini aku akan share dalam video ini bagaimana cara membuat Facebook Ads. Proses pembuatan Facebook Ads ini panjang. Backgroundnya adalah kenapa video ini dibuat. Ini adalah assignment di minggu kelima review. Kita sebelum membuat Facebook Ads ini sudah diminta dari awal dulu untuk mempersiapkan campaign description, mulai dari produk apa yang mau kita produk atau jasa apa yang mau kita jual, terus USP-nya apa, current condition-nya apa, terus target market-nya seperti apa gitu. Seperti yang teman-teman bisa lihat di dalam layar. Nah, setelah kita sudah mempersiapkan semuanya itu, kita juga sampai membuatkan target audience, terus bagaimana customer journey-nya, terus gimana campaign objektifnya. Di sini kita buat jadi 3 campaign objektif. Campaign objektif maksudnya apa yang mau kita capai dalam campaignnya, reach kah, traffic kah, atau dapatkan leads. Setelah itu sudah selesai, kita juga diminta untuk mempersiapkan audience behavior-nya. Lalu untuk naming-nya juga perlu format yang clear dari awal, seperti yang sudah diajari juga di kelas sebelumnya. Setelah itu kita perlu membuat reason atas core audience yang sudah kita tentukan. Di sini sudah saya buatkan juga pembagiannya dengan clear dan alasan-alasannya apa. Lalu terakhir ada campaign structure. Setelah sudah selesai itu ada permintaan reasonnya juga di belakang. Apa tujuan campaign-nya itu, campaign structure-nya, terus gimana prosesnya supaya bisa melakukan ads itu, seperti yang akan kita jelaskan nanti dalam video. Kurang lebih itu persiapan yang perlu dilakukan lebih dulu. Nah, karena ini prosesnya sama terakhir, ini yang paling penting juga, kompetitor analisis. Jadi dengan melihat kompetitor analisis ini, kalaupun kita awalnya tidak punya ide untuk membuat iklan seperti apa, kalau kita sudah melihat apa yang dilakukan kompetitor atas setiap konten-kontennya mereka, kita pasti jadi punya benchmark. Oh, mereka buatnya kayak gini, gambarnya kayak gini, copywriting-nya kayak gini. Jadi kita lebih clear, jadi nggak asal nembak aja gitu dalam kegelapan iklannya. Setelah itu kita persiapkan ads kreatifnya di sini. Lalu terakhir inilah yang tadi yang saya share, kita diminta untuk membuatkan videonya. Nah, itu untuk prolognya. Untuk proses pembuatannya, kalau mau dijelaskan lebih detail dari awal, kita pastikan masuk dulu, udah login di Facebooknya, terus masuk ke bagian Ads Manager. Di bagian Ads Manager ada pilihan campaign di sini. Sebelumnya kita diminta untuk membuat audience. Oh ya, di sini saya pakai bahasa Indonesia, sudah mencari settingan dalam pakai bahasa Inggris, sudah searching tutorial juga di Google. Berbeda tutorialnya dengan apa yang UX tampilan sekarang, jadi tidak menemukan setting ke bahasa Inggris, jadi dibuatnya dalam bahasa Indonesia dulu. Nah, kalau dalam setting bahasa Indonesia, di sini dibuatnya kampanye, di sini bagiannya buat. Oh ya, saya sudah coba pakai akun pribadi tapi tidak bisa. Jadi ini saya buatkan lewat akun kantor. Di sini sudah saya persiapkan juga. Nah, pertama kita klik buat dulu. Setelah udah kita klik buat, di sini awalnya kita mulai dari reach dulu. Jadi bagian awareness, tinggal kita klik lanjut. Nah, di sini karena saya sudah mempersiapkan iklannya supaya videonya ini bisa lebih singkat dan lebih ringkas, saya sudah persiapkan iklannya. Tadi pertama klik buat, sudah masuk, tinggal diklik awareness, terus masuk ke bagian lanjut. Setelah udah dari situ, kita akan masuk dengan tampilan seperti ini. Tampilan pertamanya tidak langsung ada namanya seperti ini. Mulai dari atas dulu, ini bagian campaign-nya, campaign structure-nya. Yang muncul pertama itu adalah bagian nama kampanye. Nama kampanye ini seperti yang sudah diminta dari awal. Namanya dalam struktur yang sudah dipersiapkan sejak awal. Jadi di sini saya buatnya nama saya, Bolmer, terus website leads sama reach. Kenapa namanya website leads? Karena baik itu reach ataupun traffic yang akan kita buat nanti akan diarahkan untuk mendapatkan leads di dalam websitenya Foodin. Dalam Foodin itu sudah nanti form yang akan diisi. Jadi kita buatnya Bolmer, website leads, dan reach. Setelah sudah selesai di bagian situ, di bagian selanjutnya adalah kategori iklan khusus. Karena ini produknya adalah laundry sepatu,
Jadi tidak masuk dalam kategori khusus yaitu predikat, pekerjaan, perumahan atau isu sosial, pemilu dan politik. Jadi aman. Di bagian sini bisa kita skip. Lalu di bagian detail kampanye, kita pilihnya adalah lelang. Terus di tujuan kampanye, kita buatnya awareness di bagian sini. Setelah udah selesai itu, di bagian batas pengeluaran kampanye ini tidak kita buat, karena setelah kita udah sempat coba, awalnya mau dibuat 100.000 satu hari, tapi ternyata di sini dibuatnya batas belanjanya itu minimal 1 juta untuk mata uang rupiah. Jadi kita skip bagian ini, kita kosongkan. Lalu untuk A/B testing, uji A per B ini tidak kita pilih karena kita sudah mengatur dalam strukturnya kita itu mulai dari add account, campaign-nya itu sudah kita bagi clear mulai pembagian dari, sebentar saya buka, mana dia ya, reach. Oh ya, sudah kita bagi seperti ini, 3 campaign, reach, traffic, sama leads. Terus kita sudah buat juga setiap ad set-nya itu sudah ditargetkan untuk merit, not merit, man, dan woman. Jadi ini merit, not merit, reach, man, dan woman. Nah, setelah udah turun dari situ, nanti misalnya kita buat ad set 1 per merit ini, nanti city-nya kan kita bagi lagi sesuai targetnya itu Jabodetabek. Jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi harusnya akan terbentuk jadi 5 ad masing-masing. Dan supaya untuk mempermudah monitornya, karena itu banyak, kita sudah mempersiapkan juga spreadsheet-nya di sini. Nah, di dalam spreadsheet-nya ini supaya semua terkontrol, termonitor mana yang sudah berjalan atau tidak, tergantung nanti budget yang dipunya, sudah kita persiapkan juga per objektifnya itu kita sudah siapkan detail mulai dari ad set code-nya sama ad-nya. Di sini kita buatnya ad, misalnya di sini ya, kita buat objektifnya reach, campaign name-nya kita buat A, tapi campaign code-nya sesuai name yang sudah diajarkan di sini. Supaya mempermudah, jadi kita buatnya ad name-nya paling ujung di sini adalah Jakarta. Terus nanti ad code-nya kita buat semua format yang ada diusulkan di Facebook nanti, terus kita bagi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Kita membuat ini untuk mempermudah aja checkingnya, entah nanti ini dipergunakan secara real, tapi itu yang kita persiapkan. Supaya kedepannya kalaupun misalnya kita baru pakai beberapa iklan, tapi nanti kita bisa monitoring selanjutnya status audiensnya yang seperti apa yang kita targetkan. Apakah yang sudah menikah, belum menikah, laki-laki, perempuan, di format apa, di kota mana. Jadi kita sudah tentukan dari awal. Oke, setelah sudah selesai di bagian situ, itu mengenai A/B testnya, jadi itu kita skip. Lalu di bagian anggaran kampanye advantage ini, seperti yang kemarin di-share, ini juga fitur baru, jadi kita tetap pakai, kita pakainya anggaran harian, kita buatnya per hari 50.000 dulu. Gitu. Setelah itu sudah selesai, di bagian sini yang volume tertingginya, pilihannya kita pakainya volume tertinggi untuk mendapatkan hasil yang paling maksimal sesuai anggaran kita. Jadi target biaya per hasilnya kita nggak buat, kita abaikan di bagian situ. Untuk jadwal iklannya ini kita abaikan karena memang di sini tidak bisa dipakai juga untuk fiturnya. Setelah itu bisa diklik berikutnya kalau kita memang belum memasang semuanya seperti ini. Tapi kalau kita sudah pepasang seperti ini, bisa kita pilih dari pojok kiri atas ini sebenarnya. Jadi tadi ini campaign, sekarang kita masuk ke bagian ad set. Dalam bahasa Indonesianya nama set iklan. Setelah tadi sudah selesai di bagian campaign, kita atur namanya mengikuti apa yang sudah ada di campaign tadi. Jadi campaign tadi nama, website lead, sama bagian reach di sini. Yang kita pasang iklannya khusus untuk segmen audiensnya yang di not merit. Not merit itu ada di campaign kita yang A. Ini not merit campaign kita yang
Oh, yang B ternyata. Yang B, lalu diarahkannya di sini, kita buatnya ke not merit di bagian yang A tadi ya. Oke. Setelah itu, sudah selesai di bagian yang ini, nama, masuk ke target kinerja. Di bagian awareness-nya ini, kita buatnya itu memaksimalkan jangkauan iklan, supaya menampilkan iklan kita sesering mungkin. Karena ini adalah produk baru, jadi kita berharap kita menampilkan layanan food in ini dalam konteks kita mau launching itu ke sebanyak mungkin orang gitu. Nanti berapa banyaknya pun orang yang melihat itu, baru nanti kita arahkan ke bagian traffic dan ke bagian leads. Untuk halaman Facebooknya kita konekinnya ke food in shop tentunya, nama page-nya. Terus untuk target by iklan ini karena tidak bisa diklik, jadi kita abaikan. Terus yang ini batas frekuensi, kita tidak ada kebutuhan khusus mengenai ini, jadi kita ngikuti aja yang sudah tampil. Terus waktu penagihannya di sini kita buatnya impresi, karena di sini juga tidak bisa diklik. Lalu materi iklan dinamis ini tidak kita kotak-katik, kita ngikutin aja, berpikir biar diatur sedemikian rupa oleh si Facebook-nya saja ke target audiens yang sudah dipersiapkan tadi. Lalu ke bagian anggaran dan jadwal, kita settingnya per hari ini saja, tidak kepikiran mau disetting kapan, karena ini juga assignmentnya untuk pribadi, jadi kita pasang tanggal. Karena ini sudah kita kotak-katik dari sore tadi, kita buat ngikutin current waktu aja. Untuk tanggal berakhir tidak kita batasi sesuai anggaran yang ada saja. Lalu di sini ada batas pengeluaran set iklan. Kita tidak ada buat batasan, jadi kita ikuti saja sesuai yang ada di sini. Kita tidak ada pengaturan mau berapa hari, berapa maksimalnya, itu kita abaikan di bagian sini. Terus di bagian kontrol pemirsa ini, di bagian audiensnya, lokasinya ini kita pilih sesuai yang sudah kita mention di dalam target audiensnya kita sejak awal. Jadi target audiensnya kita itu sudah kita sebut dari awal itu di Jabodetabek. Jadi kita sudah buat di sini Jabodetabek. Nah, cuma bedanya awalnya kita memikirkan memasangnya itu 10 km. Kalau di Facebook ternyata indikatornya dipakai itu ada mile. Jadi 1 mil itu 1,7 km. Jadi di sini kalau kita buat 10 mil jadi kenanya jadi 17 km. Jadi semuanya 17 km. Cuma bedanya apa yang sudah kita tampilkan di wilayah Jabodetabek ini, kita mencoba eksperimen, kita pasang Tangerang Selatan dalam radius 2 km. Lalu usia minimal kita buatnya 25. Kenapa nanti saya jelaskan di bagian bawah sini. Terus bagian bahasa, karena kita targetkannya itu adalah audiens yang B+, jadi yang menengah ke atas, karena harga subscription-nya kita itu terbilang mahal dibandingkan yang lain. Jadi kita targetkan orang yang mengerti bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu. Asumsinya orang yang menengah ke atas itu sudah mengerti bahasa Inggris. Lalu di bagian umur kita pasang dari umur 25 sampai 35. Kenapa umur 25 sampai 35? Karena kita mentargetkan orang yang sudah meniti karir tapi yang belum sampai ke titik puncak, dan ketika mereka benar-benar meniti karir pasti perhatian mereka 100% ke pekerjaan, jadi tidak punya waktu untuk ngurusin kos-kosan, apalagi untuk ngurusin laundry sepatunya sendiri, kebersihan sepatunya. Jadi Food In hadir di situ. Lalu kenapa sampai 35, kenapa nggak 45 atau 55? Target audiens kita selanjutnya adalah orang yang baru berkeluarga. Itu tadi kenapa audiensnya kita bagi not married sama married. Jadi orang yang baru berkeluarga itu pasti masih hektik dengan keluarga baru mereka. Kalau misalnya langsung punya anak pasti masih hektik di situ juga. Jadi kita mau sasar mereka untuk kesibukannya mereka tidak sempat ngurusin sepatunya, kita Food In hadir untuk itu. Nah, untuk bagian sini kita masukin ke semua jenis kelamin juga, karena di sini kita targetkannya itu ke sisi not married-nya, not married tapi kita lihat dari laki-laki dan perempuan. Lalu di bagian ini penargetan terperincinya, audiensnya itu kita pilih yang lajang karena ini not married, terus karyawan swasta karena kita akan mentargetkan tadi seperti yang saya bilang audiensnya, sama kita mentargetkan akan melakukan mass pick up di kantor-kantor. Plus kita juga akan melakukan mass pick up di apartemen dan perumahan.
Jadi nanti misalnya kalau kita buat bisnis prosesnya secara sekilas, nanti bisa misalnya penjemputannya di penjemputan atau pengantarannya di perumahan, di apartemen ataupun di perkantoran. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau bawa ke kantor, kita bisa jemput nanti di pintu gerbang atau di pos satpam apartemen atau perumahannya gitu. Kalaupun misalnya mau jemput di kantor juga tinggal diambil di lobi. Gitu asumsi yang kita persiapkan dari awal. Lalu laundry ini maksudnya adalah orang-orang yang aware sama laundry, plus juga orang-orang yang aware sama sepatu, yang punya peminatan laundry dan sepatu di Facebook. Sus Laundry tidak ada langsung di dalam target audiensnya Facebook, jadi kita ngambil dua target audiens ini. Untuk bagian persempit pemirsa tidak ada, jadi kita abaikan. Lalu di bagian placementnya, di bagian penempatannya ini kita pilih yang advantage, karena ini direkomendasikan. Tidak ada mengeksplor sedetail apa, jadi kita ngikutin saja sesuai yang ada di sini. Karena kalau misalnya kita pilih manual, itu harus pilih sendiri mana saja yang mau kita pilih gitu. Karena ini iklan pertama, kita belum tahu mana yang terbaik, jadi lebih baik kita pilih apa yang disarankan sama Facebook saja, biar mereka yang memaksimalkan botnya yang bekerja. Lalu ke bagian bawah mengenai keamanan kesesuaian merek tidak ada isu di kitanya, jadi ini kita abaikan semuanya. Daftar blokir juga kita abaikan. Pengecualian jenis konten juga kita abaikan, tidak ada kebutuhan untuk ke bagian mana. Lanjut ke bagian selanjutnya di bagian add. Oh ya, ini mungkin saya boleh jelaskan dulu ya. Di sini setelah semua tadi kita tentukan mengenai target audience, dan detail-detailnya tadi sudah disebutkan, ternyata potensi akan iklan orang yang bisa kita targetkan itu dari sekitar 6,9 juta sampai 8,1 juta. Tentu ini nanti akan tergantung dengan materi iklan yang kita punya dan juga dengan anggaran yang kita punya. Lanjut ke bagian add. Di sini nama iklannya melanjutkan seperti yang tadi. Kita tadi buatnya sampai ke bagian not merit. Karena tadi sudah kita sebutkan, kita buatnya ini adalah ngikuti apa yang dianjurkan sama si Facebook aja nantinya, mau di mana channel iklan kita akan ditempatkan. Kita pilihnya all format untuk namingnya. Lalu di bagian iklan kemitraan, tadi sempat kita coba untuk memasangnya dengan akun sendiri, tapi karena akun Facebooknya itu baru dibuat, jadi tidak ada dalam opsi yang ada di sini. Jadi kita abaikan di bagian sini. Jadi ini kita matikan untuk iklan kemitraannya. Cuma kedepannya ini bisa jadi opsi, kita mau hidupkan juga akun pribadi supaya nanti bisa dikonekkan. Lalu masuk ke bagian identitas. Di sini kita pilihnya tentu food in shop karena sudah dipilih di awal juga tadi. Lalu di bagian sini karena kita sudah konekin ke Instagram, kita pilih yang food in shop. Nah, di bagian sini penjelasannya agak panjang. Di bagian gambar atau video tunggal ini, awalnya kita sudah mempersiapkan sebuah video. Video ini kita juga sudah tampilkan linknya di dalam PowerPoint. Di bagian sini, video kreatifnya sudah kita clickable, nanti tinggal diklik saja di bagian sini. Cuma, setelah kita sudah upload, ternyata itu masih butuh peninjauan seperti yang tampil di sini, masih ada tanda seru 24 jam tadi notifikasinya. Jadi kita pilih upload gambar dulu saja gitu. Nah, kalau gambar ternyata kan di sini ada pilihannya carousel. Nah, tapi setelah kita pilih carousel, dari apa yang kita lihat di sini itu tampilannya jadi kurang oke. Jadi akhirnya kita pilih yang ini saja. Ini kan tampilannya seperti ini nih. Jadi kita pilih yang seperti ini saja. Jadi nanti biar gambarnya bisa dilihat sendiri gitu. Menurut kita lebih oke karena di sini agak kepotong kan dianya. Nih kalau kita pilih lagi. Tapi kok jadi lebih oke ya? Mari kita coba cek-cek dulu ya. Tadi berbeda-beda soalnya ini tampilannya. Kalau carousel bisa dilihat ke samping.
Ini tampilan Facebook Marketplace. Ini Facebook beranda, oke, masih oke. Cerita dan IG Reels. Oh, satu-satu tampilnya. Oke, kita pilih itu saja, tidak apa-apa. Ini bisa tampil di scroll. Ini amankah? Yang penting tidak terpotong sih. Terpotong tapi gambar sepatunya masih kelihatan dan highlight kita juga masih kelihatan. Oke, kita pilih yang carousel saja. Nah, di bagian iklan multi pengiklan ini tidak tahu detailnya seperti apa. Kalau di sini disebutkan mengaktifkan ini bisa meningkatkan paparan iklan Anda. Jadi kita pilih aja ini. Kalau tadi yang pilih di atas kan tidak muncul nih. Oh, muncul ternyata. Oke, kita ikuti saja apa yang ada di sini. Karena ini dibuat direkomendasikan, jadi kita ngikutin saja. Setelah itu, kalau kita masuk ke materi iklan, di sini kan jadi terpotong ya bagian atasnya. Jadi kita tidak menjadi isu karena poin yang mau kita share itu masih nampil juga di bagian tengahnya. Tapi coba kita cek ya, awalnya kita pilih yang satu gambar sih. Kalau kita pilih satu gambar yang di bagian sini, bagaimana tampilannya? Kita klik selengkapnya, tampilnya seperti ini, tetap kepotong juga. Kalau kita buat carousel, kita buat kayak gini, lihat selengkapnya. Oke, kita pilih itu saja, jadi semuanya masih aman. Oke, sama saja. Mari kita pilih carousel saja, kan lebih bisa di scroll karena videonya tidak bisa dipersiapkan. Lalu setelah udah di situ, yang perlu banyak penjelasan adalah di bagian sini. Ini adalah video kedua yang sudah kita persiapkan. Tadi video pertama sudah kita rekam tapi audionya hilang. Jadi bagian sini penjelasannya agak panjang, bisa sampai setengah jam nih penjelasannya berarti. Kita buat di sini selamat tinggal bau kaki, terus kita pakai emoticon roket di sini. Secara emosional kita berpikir kalau kita bilang selamat tinggal bau kaki, berarti orang yang punya isu dengan masalah dengan bau kaki ini, ada emoticon roket ini berpikir masalahnya akan langsung cepat selesai gitu. Karena kita targetnya orang yang shoe lover, menurut kita itu masih terlalu sudah spesifik, tapi masih belum segitu spesifik karena orang shoe lover ya udah sudah punya urgensi, sudah punya langganan laundry sepatu gitu. Jadi kita berpikir gimana kalau lebih spesifik lagi, kita targetkan orang yang punya isu dengan bau kaki. Karena kita cek tadi kompetitornya itu tidak ada yang mention tentang itu. Jadi kita pikir masuk ke bagian situ saja dulu. Sebenarnya mereka juga tidak ada mention mengenai shoe lover sih, tapi kita pikir ini lebih oke kalau kita targetkan ke bau kaki. Jadi masuk ke pain point-nya. Setelah itu karena kita mentargetkan shoe lover, kita buat di sini sepatu favorit. Tapi di saat bersamaan kita juga berpikir gimana kalau kita juga ikut mentargetkan orang yang tidak shoe lover tapi dia juga punya sepatu favorit gitu. Jadi audiensnya tetap kena meskipun bukan target utama audiens kita gitu. Karena ini targetnya adalah reach objektifnya, jadi kalau mereka terjangkau juga bagus. Nah, kita buat kamu yang punya sepatu favorit tapi takut cuci sendiri, itu kita buat sebagai kalimat kedua yang ngehooknya. Lalu di bagian sini, ini kita buat custom. Custom dalam artian begini. Kan tadi kita sudah jelaskan tuh banyak sebenarnya ad set dan ad yang kita persiapkan untuk menjalankan iklan ini. Nah, jadi nanti untuk awal kita akan sebutnya Jabodetabek dulu. Tapi kalau misalnya kita mau pasang ad-nya di Jakarta, jadi tinggal diganti, tinggal di Jakarta dan tak punya waktu untuk mencuci sepatu gitu. Jadi kita mau lihat lokasi-lokasi mana dari 5 kota itu yang terbaik. Jadi kreatif di sini masih tetap bisa dipakai gitu. Kalau kita ngomongin startup baru kan pasti nggak ada orang yang spesifik khusus untuk ngerjain satu
copywriting, ngerjain kreatif. Jadi kalau masih bisa dipakai untuk banyak campaign, kenapa tidak gitu. Lalu di bagian sini kita bilang tenang, Futin hadir untuk ngebantu kamu. Jadi problem mereka apa yang kita harapkan bisa bukan cuma kena ke logika mereka, tapi kena ke emosi mereka juga. Futin hadir untuk itu. Nah, untuk memberikan push lebih besar lagi kepada emosional mereka untuk memilih kita buat di sini free delivery. Jadi sama kita tambahkan juga no minimum order. Jadi kalau mereka masih agak ragu, nanti harus jemput sendiri, antar sendiri, terus harus minimal berapa order karena ini sistemnya subscription misalnya, itu masih tercover. Nah, yang menjadi catatan penting adalah di bagian mass pickup ini. Mass pickup ini kita hubungkan dengan copywriting selanjutnya, yaitu ajak tetangga dan teman kantormu. Mass pickup itu meskipun no minimum order dan free pickup dan free delivery, untuk menghemat biaya operasional, kita buatnya mass pickup. Jadi kalau bisa satu perumahan ada 5 orang yang berlangganan, kan tentu akan lebih menghemat operasional kita di delivery dan pickupnya gitu. Itu kenapa kita buat ajak tetangga dan teman kantormu. Nah, kita belum mempersiapkan sedetail referral. Jadi kalau misalnya kita tinggal di satu perumahan, kalau kita ajak teman kita, tetangga kita kan pasti menjalin hubungan sosial kan. Nah, kita juga mau mengejar target itu ke depannya. Tapi dalam konteks ini, minimal satu line copywriting ini sudah mengcover untuk itu ke depannya. Tinggal kita bilang gampang dan hemat. Kalau mereka bisa ngajakin, kalau ada referral berarti lebih gampang dan lebih hemat lagi. Dengan promo grand launching kita. Nanti akan masuk penjelasan bagian bawah. Nah, kita sebut di sini, ayo jaga kesehatan kaki dengan gampang bersama dengan Food-in. Kita tetap mau menghubungkan antara jaga kesehatan kaki dengan bau kaki tadi yang di atas. Lalu, di dalam kreatifnya sebenarnya sudah disebutkan dari 380.000 harga coret jadi 199.000 hanya untuk 10 orang. Nah, kita mau perjelas lebih dalam lagi di sini 199.000 itu adalah untuk 6 bulan langganan. Jadi kalau selama 6 bulan dia mau laundry berapa kali pun itu bebas. Gitu ya. Masuk di sini kita buat urgensinya itu buruan dihubungkan dengan dari 380.000 jadi cuma 199 hanya untuk 10 orang dan itu hanya berlaku untuk get membership di dalam launching nanti. Lalu kita buat di sini subscribe now. Subscribe now ini untuk nambah hook aja sih ke bagian button yang ada di sini CTA-nya. Terus supaya tetap connect antara copywriting pembuka sama penutup, kita buat selama tinggal bau kaki kan dihubungkan dengan say no to stinky feet. Terus di sini kita buat hashtag yang kita Food-in. Terus seamless clean ini sesuai tagline yang kita punya, yaitu seamless shoe laundry. Jadi kita buatnya seamless clean, fresh fit menyambung ke selama tinggal bau kaki, dan footwear hygiene berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan tadi yang sudah kita sebutkan. Lalu lanjut ke bagian bawah. Awalnya di bagian sini itu kita masukkan cuma link website kita itu www.foodin.shop. Oke. Tapi kita buat parameter URL, kita buat sumber kampanye ini Facebook Ads. Media kampanye karena kita pasangnya tadi di semua format di dalam Facebook Ads, jadi kita buatnya all format. Mau itu di Reel, Story, Feed, semuanya kita buatnya dalam all format. Nama kampanye kita buatnya launching. Terus di sini kita buatnya karena konten kita tadi itu carousel, kita sudah persiapkan carousel. Nah, yang paling menjadi note-nya adalah di sini kita buatnya semuanya huruf kecil mengikuti apa yang sudah dijelaskan di kelas sebelumnya. Begitu. Ini kita close karena sudah muncul. Oh ya, awalnya kalau kita belum masukkan parameternya tadi, dia cuma muncul ini saja. Tapi ketika kita sudah buat parameternya, dia akan nanti langsung muncul otomatis seperti ini.
Terus di bagian sini call to action-nya kita buat button-nya itu pelajari selengkapnya, karena ini masih rich, kita arahkan mereka masuk ke website dulu aja biar mereka melihat apa-apa saja yang kita tawarkan dalam layanan kita. Nah, terus di bagian tracking, awalnya kita buat itu mau buat pixel, tapi ternyata pixel yang kita buat ini bermasalah. Jadi daripada ads-nya tidak bisa berjalan, kini kita skip dulu. Tapi sebaiknya ini dibuat sejak awal begitu. Nanti kita akan fixkan di assignment selanjutnya atau di waktunya, karena ini sudah mau jam 11. Lanjut, di parameter URL-nya ini tidak kita kotak-atik karena belum mengerti detailnya seperti apa. Minimal detail-detail ini sudah tercover tadi di bagian atas, karena sebenarnya ini saling berhubungan. Kalau udah dibuat di sini berarti ini tidak dibuat lagi gitu. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari awal sampai akhir. Semuanya sudah terpenuhi, note-note-nya mulai dari audiensnya minimal 1 itu juga sudah terpenuhi. Ini sudah clear. Terus satu campaign juga tadi sudah kita jelaskan. Ad set juga sudah, satu bagian ads-nya juga sudah. Terus tadi juga saya bilang note-nya, don't forget to use a naming best practice juga sudah kita buat. Jadi semua apa yang di request ini harusnya sudah tercover. Jadi kita finishkan laporan ini. Ini sudah clear. Kita buat rata tengah. Oke, begitu kurang lebih penjelasan videonya. How to create a Facebook Ads mulai dari riset, kompetitor analisis, dan bla 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 lainnya sampai ke bagian kita nge-publish. Dalam konteks ini kita buat draft dulu karena disarankan dan assignment-nya itu diminta dalam bentuk draft. Terima kasih.